Oke, di video kali ini Mimin bakalan ngebahas tentang game penghasil Bitcoin lagi ya teman-teman. Dan game yang akan kita bahas kali ini adalah game Sudoku Real Bitcoin Reward. Nah, di sini kalian bisa download game ini melalui link di deskripsi atau bisa kalian cari secara mandiri ya di Play Store. Yang pasti sebelum Mimin bahas dan ngasih tahu gimana cara mainnya, di sini Mimin mau disclaimer atau ngegaris bawahin dulu ya teman-teman. Ingat, game ini cocoknya digarap ketika kalian gabut atau punya waktu luang gitu. Dan juga terus terang aja rewardnya receh. Nah, kenapa di sini Mimin disclaimer di awal-awal? Karena pertama, takutnya ada beberapa dari kalian yang ekspektasinya itu tinggi banget ya teman-teman. Ingat, ini game gratisan dan reward yang kita dapatkan itu sebuah Bitcoin. Walaupun di sini pecahan terkecilnya. Tapi ingat ya teman-teman, ini Bitcoin. Suatu saat harganya itu semakin naik. Jadi cocoknya itu reward dari sini itu bukan di withdraw atau ditukar ke saldo dana, melainkan disimpan untuk jangka panjang ya. Game ini cocok bagi kalian yang mungkin masih sekolah atau mungkin pengen nyicil Bitcoin tapi kalian belum ada dana. Kalian cocok main game ini. Namun perlu diingat sekali lagi, rewardnya receh. Jadi kalian jangan ngeluh atau jangan nuntut pengen dapet reward gede, modal gratisan. Paham ya teman-teman? Ya pasti bagi yang udah nonton seri-seri sebelumnya ya terkait pembahasan game penghasil Bitcoin pasti udah tau lah. Dan udah nebak juga admin bakal ngomong gitu. Tapi di sini Mimin kasih tahu pernyataan itu lagi karena takutnya ada penonton baru gitu ya. Oke lah, langsung aja di sini Mimin bahas ke gamenya ya. Nah, kalau misalnya kalian udah download gamenya dan masuk ke gamenya, nanti bakalan dituntun ke tampilan seperti ini. Nah, tampilannya simple, cuman kayak gini doang. Nanti kalian tinggal klik new game aja. Kalian klik new game. Setelah klik new game, kalian pilih tingkat kesulitan gamenya. Nah, di sini kalian bebas ya, pilih mana aja. Bagi kalian yang mungkin belum tahu Sudoku atau belum tahu gimana cara main Sudoku, kalian pilih yang easy aja dulu ya teman-teman. Nah, cuman di sini Mimin bakalan langsung aja ke hard ya. Nah, kalau misalnya udah masuk ke gamenya, tampilannya seperti ini. Nah, pasti bagi kalian yang belum tahu Sudoku, pasti kalian bakalan bingung ya ngelihat tampilan seperti ini. Kok banyak angka, terus kok ada kubus-kubus kotak-kotak gini, apa yang harus kita lakukan? Nah, simpelnya di game ini ya teman-teman, kalian itu harus mengisi sebuah kubus atau area nih ya. Di sini kan ada 9 area nih. Kubus 1, kubus 2, kubus 3, dan seterusnya. Nah, di satu kubus ini, kalian harus ngisi kolom yang kosongnya. Dan kolom yang kosong itu harus ada angka dari 1 sampai 9 ya teman-teman. Nggak harus berurutan, yang pasti 1 sampai 9 harus ada di kubus tersebut. Nah, itu aturan pertama. Nah, selain harus mengisi satu kubus dengan angka 1 sampai 9, kalian juga ya untuk sejajar dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, itu sejajarnya itu harus ada 1 sampai 9-nya juga. Dan nggak harus berurutan, yang pasti dari 1 sampai 9. Jangan ada angka yang double, dan jangan sampai bertabrakan dengan garis yang lain. Pusing ya, pusing ya. Admin juga ketika melihat tutorial di YouTube ya, cara memainkan Sudoku, itu agak pusing guys. Ya kalian pahamin pelan-pelan aja. Yang pasti simpelnya gini deh. Untuk mencari tahu atau mengisi kolom yang benar atau mengisi angka yang benar, kalian tinggal lihat ini aja teman-teman. Contoh, kalian pengen nyari angka 2. Nah, di sini ada angka 2. Des. Nah, yang kosong itu ada di kolom ini contohnya ya, di kolom yang tengah bagian atas. Kalian kalau misalnya pengen mengisi suatu kolom dengan angka 2, kalian harus cek ya teman-teman, atas, bawah, samping, kanan. Contoh, di sini kan angka 2 ini sejajarnya ke atas ya. Berarti di kolom yang atas ini, di bagian kanannya, dari 1, 2, 3, ini nggak ada angka 2-nya karena bertabrakan dengan ini. Ingat, aturan utamanya, sejajar itu harus ada 1 sampai 9, namun jangan ada yang bertabrakan atau yang double nomornya. Nah, karena di sini itu udah ada 2 ya, kita tarik garis lurus nih ya ke bawah, tak 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 tak.
Nah, ada 2 kan. Jadi otomatis di kolom 3 ini itu nggak bisa diisi dengan angka 2. Jadi kita harus cari kolom lain gitu ya. Antara ini. Oke, kita coba nih di bagian atas yang 2 ini. Kalian cari ya dari kiri ke kanan. Apakah ada angka 2 atau enggak? Oh, ada angka 2 nih, berarti nabrak. Berarti 2 kolom ini bukan kandidatnya. Cari kolom lain. Berarti kandidatnya ada 3 nih ya. Kita cari nih. Contoh yang ini deh ya, sejajar ke bawahnya tuh ada angka 2 enggak? Nah, ternyata ada. Berarti ini 3 ini nggak bisa kita isi nomor 2 karena di sini ada 2. Yang di atasnya, yang 3 ini nggak bisa kita isi karena ada angka 2 di sini. Dan yang ke bawahnya di sini nggak bisa diisi angka 2 karena di sini ada angka 2 di bawahnya ya, sejajar ke bawahnya. Berarti di sini yang tepat itu di tengah. Kita klik kolomnya, kotaknya, lalu klik nomor 2 yang ada di sini. Nah, ini benar ya. Kalau misalnya kalian salah ngisi, nanti munculnya begini nih ya. Contoh nih, Mimin bakalan ngisi kolom yang ini. Di sini kan belum ada 2. Nah, kalian salah karena di sini ada 2. Contoh kalian ngisinya di sini. Itu bakalan merah dan itu bakalan ngurangin nyawa kalian. Nah, nyawanya itu di mistake ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian salah nebak 3 kali, itu kalian game over. Oke, kita hapus dulu. Ya, simpelnya gitu. Nah, terus kalau misalnya nggak ada clue gimana, Min? Kan tadi kan ada clue-nya nih ya. Clue-nya kan ini, nabrak ke sini kan. Terus ini nabrak ke sini dan ini nabrak ke sini. Kalau misalnya di sini contoh nih. Di sini kan ada 2 nih. Oke, di sini ada clue. Berarti kolom 2 ini nggak bisa diisi angka 2 nih ya. Terus ada clue lagi dari sini. Ini berarti 2 ini nggak bisa diisi clue. Nah, berarti kandidatnya ini, dan ini. Cuman di sini nggak ada clue tuh. Di atas kosong ya, nggak ada 2. Di sininya nggak ada 2. Apakah kita harus ngisi di sini? Jangan dulu, teman-teman. Jangan dulu ya. Kalian cari angka lainnya. Jadi pindah, jangan kedua. Kalian cek dulu nih. Oh, 4 ada di sini nih ya. Clue yang terbanyak di mana? Dan nanti kalian tinggal isi aja celahnya. Di sini kalian bakalan mendapatkan sebuah reward Satoshi-nya ketika kalian benar 5 kali, teman-teman. Nah, di sini kan Mimin tadi benar naruh ya, benar nebak di sini. Di sini ada indikator tuh dari 1 sampai 5 ya, ada icon Bitcoin-nya. Jadi kalau tebakan kalian benar, nanti bakalan nambah. Dan kalau misalnya udah sampai 5, kalian itu bakalan dapat suatu reward. Oke, sebagai contoh nih ya, di sini Mimin bakalan ini dulu, nyari nomornya dulu ya. Kita clue-nya 3 di sini. Di sini Mimin bakalan ngisi nomor 3 nih ya. Di sini ada clue nih. Clue-nya di sini. Oh, berarti ini bukan kandidat karena nabrak ke sini. Yang bawah juga bukan kandidat karena nabrak. Nah, yang di bagian sini bukan kandidat juga karena nabrak di sini. Berarti isinya 3 di sini ya. Tuh, clue-nya nggak ada kan? Nggak ada nomor 3 kan? Dari atas ke bawah atau dari kiri ke samping. Berarti di sini nomor 3. Oke, jadi 2 kan? Kita cari lagi. Clue-nya, clue. Memang game ini agak susah ya, teman-teman. Tapi di sini kalian bisa ngelatih ketelitian kalian juga, ngelatih otak kalian. Makanya Mimin ngebahas game ini karena selain mendapatkan sebuah reward Satoshi atau pecahan terkecil dari Bitcoin, kalian juga bisa mengasah otak kalian ya, ketelitian kalian gitu. Oke, 7 ada clue nih. Kita bakalan ngisi nomor 7 di kolom ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada clue, ini ada 7, berarti ini bukan kandidat. Terus di sini juga ada 7, berarti 3 ini bukan kandidat. Berarti satu-satunya yang kandidat di sini, teman-teman. Jawaban benar yang 7 di sini. Kita klik, terus. Nah, di sini nanti kita bisa ngeklaim ya sebuah reward. Kalian tinggal klik aja klaim. Nah, kalau misalnya udah klik klaim, nanti bakalan nambah sebuah satoshi ya. Nah, tadi admin nambahnya itu 0,08 atau 3 tadi teh. Memang nominalnya kecil, tapi di sini kalian bisa klaim 0,0 sekian satoshi itu per kalian bener 5 tebakan ya. Jadi setiap 5 kolom isian kalian benar, kalian bakalan dapat segitu.
Dan semakin cepat kalian ngisinya, kalian itu bakalan dapet reward yang tinggi juga. Nah, karena tadi admin lama, admin dapatnya 0,0 sekian ya. Jadi nanti kalian tinggal ini aja teman-teman. Tinggal coba sendiri aja. Nah, terkait withdraw di sini, untuk withdraw-nya itu minimal 100 satoshi ya teman-teman. Nanti untuk withdraw-nya kalian tinggal klik aja saldo satoshi kalian di menu utama di bagian atas tengah. Nah, nanti kalian bisa pilih nih mau ke mana withdraw-nya ya. Di sini ada Lightning Network, Coinbase atau Lightning Address. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau withdraw ke Wallet of Satoshi, kalian pilih aja ya teman-teman Lightning Address. Nanti kalian tinggal copy alamatnya. Kalau misalnya pengen Lightning Network, kalian tinggal klik deposit di ininya, di Wallet of Satoshi-nya. Terus kalian buat tagihan, kalian masukin jumlah satoshi yang sama dengan satoshi yang ada di akun game Sudoku kalian ini. Setelah itu kalian tinggal buat invoice atau buat tagihannya gitu ya, simpelnya. Nanti kalian tinggal copy aja, copy ininya teman-teman, copy invoice-nya ya, atau kode ininya, kode tagihannya. Setelah itu kalian tinggal paste and claim. Nanti otomatis bakalan masuk ke Wallet of Satoshi kalian. Kalau misalnya kalian masih bingung, nanti Mimin bakalan buatin tutorial cara withdraw-nya ya teman-teman. Yang pasti untuk minimal withdraw-nya itu sebesar 100 Satoshi. Nah, 100 Satoshi itu berapa Min? Untuk per hari ini ya, 100 Satoshi itu 1.600-an. Memang receh, tapi ingat ini sebuah Bitcoin ya, atau sebuah Satoshi, pecahan terkecil dari sebuah Bitcoin, yang mana suatu saat nanti nilainya bakalan bertambah berkali-kali lipat. Dan ingat juga, seperti nasihat Mimin di awal, memang untuk reward dari sini itu cocoknya dijadikan investasi jangka panjang, bukan untuk di withdraw terus di convert ke rupiah atau saldo dana ya teman-teman. Pokoknya hasil dari sini kalian tinggal timbun, hold untuk investasi di masa depan gitu ya, untuk tabungan kalian di masa depan. Ya udah, mungkin itu aja info yang bisa Mimin share. Semoga info ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Dah semuanya.